Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Belum lama ini, sepenggal video tiba-tiba viral di internet. Dari layar video ini, terdengar seorang wanita memanggil kucing kesayangannya. Viralnya video ini karena ada netizen yang mendengar wanita ini memanggilnya kucingnya Mimi. Sementara lainnya mendengar dia memanggilnya Gollum. Kulu, I hear Mimi. Kulu, I heard both Mimi and Kulu. did I miss it? Bahkan pada awalnya ada yang mendengar Mimi, namun tiba-tiba menjadi Gollum ketika mendengarnya lagi. Ini benar-benar membingungkan ketika seseorang dua kali mendengar dua suara yang tidak sama. Lantas, apakah Mimi atau Gollum yang didengar teman-teman? Pertanyaannya, mengapa orang yang tidak sama mendengar suara yang sama secara berbeda? Serentetan diskusi pun bergema seputar topik ini. Jawabannya adalah setiap orang memiliki kepekaan yang berbeda terhadap sinyal audio. Bagi orang yang lebih peka terhadap suara bernada tinggi akan terdengar Mimi. Sedangkan bagi mereka yang lebih peka terhadap suara bernada rendah akan terdengar Gollum. Wanita si pemilik kucing dalam video tersebut akhirnya memberikan jawaban yang benar. Nama kucing kesayangannya adalah Gollum. Hal ini mungkin mengecewakan banyak orang dari kelompok Mimi. Kita umumnya sangat percaya pada indera kita. Tapi, yakin teman-teman yang pertama kali menonton video ini mungkin sekilas akan mulai curiga ada yang tidak beres dengan pendengarannya. Faktanya, situasi ini tidak terbatas pada pendengaran manusia. Mungkin ada yang masih ingat dengan foto yang viral di dunia beberapa tahun lalu. Saat itu banyak juga yang bingung, karena ada yang melihat gaun berwarna emas putih, ada pula yang melihat gaun biru hitam. Bahkan ada yang melihatnya warnanya berubah lagi setelah beberapa saat. Semula yang terlihat adalah warna putih emas, tiba-tiba melihat biru hitam, atau sebaliknya awalnya terlihat biru hitam tiba-tiba melihat putih emas. Jejaring sosial meledak dengan hashtag The Dress, termasuk di Indonesia. Foto gaun yang diposting menjadi perdebatan karena orang yang melihatnya di internet tidak memiliki pendapat yang sama akan warnanya. Jadi apa warna sesungguhnya gaun yang jadi terkenal ini? Dari postingan foto aslinya, ini sebenarnya adalah gaun berwarna biru dan hitam. Saya melihat perbedaan individu dalam penangkapan warna selama 30 tahun. Ini adalah salah satu perbedaan individu paling besar yang pernah saya alami, kata Jay Nies, peneliti visi warna di University of Washington. Menurut Nies, lensa mata seseorang berubah seiring dengan bertambahnya umur. Manusia menjadi kurang sensitif terhadap warna biru di usia tua. Ini bisa sedikit memberi penjelasan mengapa netizen yang lebih tua menganggap gaun tersebut berwarna putih dan emas. Selain itu, menurutnya warna yang dipengaruhi lampu atau cahaya juga bisa berubah. Seperti misalnya, mobil merah kelihatan seperti mobil putih karena orang yang melihatnya tersilaukan lampu rem yang berwarna merah. Dalam kasus ini, terjadi kegagalan fokus warna. Selain itu, warna pada sepatu ini, ada yang melihatnya abu-abu dan biru hijau, ada juga yang melihatnya berwarna pink dan putih, bahkan ada yang melihat warnanya berubah lagi beberapa saat kemudian. Dan jawaban yang benar adalah pink putih. Sebelumnya, para ilmuwan belum pernah menemukan bahwa setiap orang memiliki perbedaan sebesar itu pada objek yang sama. Lalu apa prinsip di balik ini sebenarnya? Penipuan otak. Kita tahu seseorang dapat melihat warna suatu benda karena mata mengirimkan informasi cahaya yang diterima ke otak. Selanjutnya kemudian otak membuat penilaian setelah dianalisis. Namun para ilmuwan menemukan bahwa otak manusia memiliki mekanisme unik yang dapat mempengaruhi penilaian kita. Peneliti visi warna, Profesor Jay Nies menjelaskan bahwa sistem visual kita memiliki kemampuan untuk menghilangkan informasi sumber cahaya dan mengekstrak informasi cahaya yang dipantulkan. Mari kita ambil contoh sederhana.
Ini adalah foto stroberi. Menurut teman-teman, apa warnanya? Bisakah Anda melihat stroberi ini berwarna merah? Perdebatan soal warna sebuah dress di atas sempat menggegerkan dunia maya beberapa waktu lalu. Namun masalah warna itu akhirnya selesai dengan adanya penjelasan dari sang pengunggah foto di Instagram. Kini perdebatan tersebut muncul lagi, tapi bukan lagi pada dress. Kini perdebatan warna yang muncul terjadi pada stroberi. Dalam sebuah foto yang diunggah di akun Twitter Akiyoshi Kitaoka, terjadi perdebatan bagaimana mungkin bisa melihat warna merah dalam foto yang berwarna biru. Stroberinya berwarna merah, meskipun pixel warnanya tidak, cuitnya dalam akun Twitternya. Foto stroberi ini dibuat oleh Akiyoshi Kitaoka, seorang ahli optikal ilustrasi. Foto tersebut memperlihatkan sebuah pi putih yang ditambahkan susunan stroberi di atasnya. Hanya saja foto stroberi tersebut dilapisi dengan filter berwarna biru. Namun semua yang melihatnya masih bisa mengatakan kalau stroberi tersebut berwarna merah. Dalam akun Twitternya, dia juga mengunggah foto stroberi ini dalam beberapa pixel warna. Dia menggunakan pixel warna abu-abu, hijau, biru, kuning, dan lainnya. Namun satu hal yang konsisten, stroberi akan tetap berwarna merah meskipun dibubuhkan berbagai filter warna lain. Ada alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, hal ini terjadi karena adanya permainan otak. Hal ini disebut sebagai konsistensi warna. Artinya, semua orang memiliki gambaran yang sama tentang benda-benda yang kerap dilihat atau disentuh langsung. Otak akan memproyeksikan hal ini dan mengasumsikannya sebagai palet warna tetap, bahkan saat warna yang terlihat saat itu bukanlah warna yang sebenarnya. Misalnya stroberi. Warna stroberi identik dengan merah, maka saat stroberi diberi warna lain, dalam pandangan Anda, warna stroberi tetaplah merah. Fenomena ini dikenal sebagai keteguhan warna, yaitu kemampuan untuk mengenali warna objek yang tetap dari warna sumber cahaya. Seperti mata manusia yang mampu mengenali warna objek yang sesungguhnya tanpa terpengaruh cahaya. Ia adalah kemampuan otak untuk mengidentifikasi objek yang secara otomatis membantu kita mengembalikan warna asli objek tersebut dengan mengabaikan perubahan sumber cahaya. Jika kehilangan kemampuan ini, stroberi merah yang kita lihat di bawah sinar matahari bisa berubah menjadi stroberi biru atau abu-abu saat cuaca mendung. Secara umum, tidak akan ada masalah besar jika sistem visual beroperasi seperti ini. Namun foto gaun dan sepatu ini merupakan pengecualian. Mereka mencapai titik kritis dalam mekanisme pengenalan persepsi. Karena ketika otak menerima informasi yang tidak mencukupi, yaitu ketika sumber cahaya tidak pasti, otak akan dipaksa untuk memilih apakah akan mengaktifkan mekanisme tersebut untuk mengembalikan warna yang dipersepsikan otak. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, ada netizen Jepang yang membuat gambar ini. Gaun biru hitam di sebelah kiri di bawah kondisi cahaya putih emas, dan gaun putih emas di sebelah kanan di bawah bayangan biru hitam. Sisi kanan kedua gambar menunjukkan kecerahan pantulan. Dalam kondisi ini, otak tidak yakin sumber cahaya mana yang dilihatnya, sehingga akan memaksakan diri untuk memilih salah satu di antara keduanya. Sederhananya, jika orang-orang mengira sumber cahayanya berwarna biru dan hitam, maka mereka akan mengabaikan bagian birunya, dan pada akhirnya mereka akan melihat gaun itu berwarna emas dan putih. Demikian juga, jika orang-orang mengira sumber cahayanya berwarna kuning dan mengabaikan bagian warna emasnya, maka mereka akan melihat gaun itu berwarna biru hitam. Sampai di sini, Anda mungkin masih ragu. Bukankah warna yang terlihat sangat jauh berbeda setelah mengabaikan sumber cahaya? Yakin itu karena sumber cahayanya? Kalau begitu, mari kita lihat gambar lainnya, juga dari seorang netizen Jepang. Dari layar video ini terlihat gaun seorang model di sebelah kiri berwarna emas dan putih. Namun setelah kecerahan warna kulit si model diubah, gaun sebelah kanan terlihat biru dan hitam. Tim kami sudah memastikan
Ketiga gaun ini memiliki warna yang sama. Jadi ketika lingkungan berubah, maka warna yang kita lihat juga akan berubah. Sampai di sini, apakah teman-teman tiba-tiba merasa bahwa mata dan otak teman-teman tidak bisa diandalkan? Jika Anda berpikir demikian, maka Anda benar. Karena ketika Anda melihat lagi, Anda akan menemukan bahwa tidak hanya mata dan otak kita, bahkan semua yang telah kita pelajari sepanjang hidup ini menjadi kurang dapat diandalkan. Perbedaan kognitif. Tubuh manusia dan dunia jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Setelah perubahan faktor eksternal, apa yang dipilih otak untuk fokus dan bagaimana menafsirkannya akan memberikan hasil yang berbeda. Coba kita lihat sejenak wanita dalam video ini. Dia berdiri di tengah dan tak bergerak sama sekali. Namun di bawah pencahayaan lampu dari berbagai sudut, wajahnya yang semula tanpa ekspresi dapat menunjukkan berbagai emosi sesuai dengan pancaran cahaya. Wanita ini terlihat seakan terus mengubah ekspresinya. Para ilmuwan bahkan pernah melakukan penelitian terkait. Foto yang diambil dari pria yang sama dengan ekspresi yang sama pada sudut pencahayaan berbeda menunjukkan emosi yang berbeda. Ada yang dengan ekspresi serius, ada yang dengan ekspresi marah, dan ada juga yang berekspresi seram. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Ini ada hubungannya dengan kognisi kita. Setiap orang belum tentu memiliki pemahaman yang sama ketika melihat suatu hal yang sama. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan beberapa langkah dalam melihat dan merasakan suatu hal. Dan setiap langkahnya akan berbeda. Misalnya, pada awalnya kita menggunakan indera kita untuk mengenali dunia. Namun terdapat berbagai perbedaan dalam indera fisik antar manusia. Penglihatan setiap orang mungkin berbeda, dan banyak hambatan secara penglihatan, seperti buta warna, miopia dan semacamnya, yang akan menyebabkan perbedaan persepsi. Selanjutnya kemudian orang-orang akan memilih untuk melihat bagian tertentu dari sebuah gambar atau memperbesar area tertentu, yaitu memilih tempat untuk fokus. Dengan kata lain, ketika orang-orang melihat sesuatu, mereka tidak menerima 100% gambar yang mereka lihat itu ke dalam otak, tetapi secara selektif mencatat sebagian informasi yang dianggap lebih berharga dan informasi tidak berguna lainnya akan diabaikan. Sama seperti ketika kita membuka mata, kita dapat melihat hidung kita yang selalu ada dalam pandangan kita. Tapi kita bisa menutup mata terhadapnya karena otak kita secara selektif mengabaikannya. Selain itu juga ada situasi lain yang sering terjadi di sekitar kita. Ketika sepasang sejoli memasuki toko sepatu, hal pertama yang dilihat pasangan wanita adalah rangkaian sepatu yang mempesona atau penawaran promo. Dan sebaliknya, hal pertama yang mungkin dilihat pasangan pria pada pandangan pertama adalah kursi di toko. Dalam kondisi ini, otak memilih untuk membiarkan dua orang melihat objek yang berbeda. Setelah otak menentukan pilihan, barulah kita membuat penilaian. Penilaian inilah pemahaman kita tentang suatu hal. Namun di sini terdapat perbedaan yang lebih besar, karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Segala sesuatu yang dipelajari, kepribadian, pekerjaan dan lain-lain, semuanya tidak sama, sehingga kemampuan mereka dalam membuat penilaian terhadap dunia luar akan berbeda. Sama seperti sekelompok orang menonton film yang sama, setiap orang akan memiliki perasaan dan penafsiran yang berbeda seusai nonton. Dan seiring bergulirnya waktu, pengalaman hidup atau pengetahuan orang-orang ini akan membentuk konsep manusia dan pemahaman bawaan kita tentang dunia ini. Dari sudut pandang lain, pengetahuan kita tentang dunia hanyalah pemahaman sepihak. Dunia yang sesungguhnya mungkin tidak seperti yang kita kenal seperti itu. Perumpamaan Gua Plato. Plato, salah satu filsuf klasik Yunani, pernah menuliskan cara bersikap di hadapan setiap realitas tersebut melalui alegori guanya. Menurut Plato,
bahwa dunia yang dapat kita amati dan diri kita sendiri hanyalah bayangan dari objek dan peristiwa nyata di dunia ini, sementara objek dan peristiwa nyata di luar bayangan itu sendiri tidak dapat kita jamah. Plato memiliki alegori yang sangat menarik tentang gua. Ada beberapa orang hidup di dalam gua, kaki tangannya dirantai sehingga susah bergerak. Suatu saat, cuaca cerah, sinar matahari masuk gua. Kaget dan takutnya mereka ketika ada makhluk hitam yang bergerak seolah mendekati, padahal itu adalah bayangan sendiri. Kisah ini dimodifikasi dari alegori guanya Plato, filosof Yunani yang pikirannya hingga kini masih berpengaruh. Menurut Plato, yang membedakan filosof dengan manusia awam alam adalah pikirnya sederhana, tak mampu menangkap makna sejati. Bayangan hitam yang bergerak di dinding gua diyakini sebagai kebenaran, padahal hanya dosa, opini sesaat yang akan membuat jiwa sengsara. Alegori gua ini bermanfaat bagi kita untuk keluar dari kabut pekat hoaks yang tengah menguasai, agar pikiran dan jiwa waras menemukan kebenaran sejati. Jikapun di media massa dan media sosial telah tampil para nabi pemikiran, mereka tak ubahnya kaum sofis yang pandai bersilat lidah, padahal menyesatkan. Eikasia, begitulah Plato menyebutnya, pendapat tentang kenyataan yang disampaikan orang lain yang dinilai ahli, padahal pendapat pakar itu boleh jadi keliru. Kemudian Plato mengingatkan agar kita berusaha menemukan kebenaran sejati, noesis, pengetahuan dari penglihatan jiwa. Plato mengumpamakan cahaya dengan metafora pemahaman dan kemampuan memahami kebenaran. Para tahanan dalam perumpamaan gua Plato itu percaya bahwa bayangan yang mereka lihat adalah kebenaran, sama seperti sebagian besar orang di dunia ini yang didasarkan pada uang, pendidikan, ketenaran, cinta, dan mengejarnya. Plato merasa bahwa dalam menghadapi dunia nyata, manusia tidak bisa lepas dari gua, juga tidak bisa lepas dari bayang-bayang objek dan kejadian nyata yang dipantulkan dari dalam gua. Seringkali kita diwanti-wanti memegang teguh pada suatu pandangan dan norma sosial sejak kecil. Namun beberapa banyak dari kita yang tidak pernah menyadari betapa banyaknya realita yang ada di luar gua karena hal tersebut. Maka dari metafora gua Plato ini, terlihat bahwa pengetahuan dan kemampuan manusia itu terbatas, apalagi mata manusia. Mata manusia itu sendiri mempunyai keterbatasan. Misalnya kita tidak dapat melihat benda yang terlalu jauh dan tidak dapat melihat benda yang terlalu kecil. Udara tak berwarna juga tidak terlihat, apalagi frekuensi resonansi molekul pigmen mata hanya sebatas pada pita cahaya tampak. Oleh karena itu, mata manusia hanya merespon cahaya tampak saja. Artinya terlalu banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia, sehingga perlu mengandalkan bantuan instrumen untuk mengamati sesuatu. Hanya di bawah pengamatan mikroskop orang-orang baru tahu bahwa suatu objek tersusun dari partikel. Kita melihat meja yang diam tak bergerak, tetapi di bawah mikroskop partikel-partikel ini terus bergerak. Namun pada zaman sebelum adanya mikroskop, siapa yang akan mengira meja itu bergerak? Segala sesuatu diibaratkan seperti dua sisi koin yang berbeda namun tetap berada pada koin yang sama. Meskipun pengetahuan yang kita pelajari dapat membantu kita berkembang dan maju, namun sekaligus juga membatasi dan menghalangi kita untuk memahami hal-hal baru. Begitu dibatasi oleh pengetahuan ini, akan rentan menimbulkan titik buta atau kesalahpahaman kognitif. Mungkin segala sesuatu di dunia mempunyai konotasi yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Indra manusia hanya dapat melihat permukaan suatu benda, namun permukaan justru seringkali merupakan hal yang paling membingungkan manusia. Oleh karena itu, hanya dengan merasakan dengan hati seseorang baru dapat mendekati sisi nyata dunia ini dan melihat hakikat segala sesuatu. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.